Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari uji T. Sebelumnya dulu sempat sudah terbahas mengenai paired sample t-test, yaitu pengujian rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan. Nah, sekarang kita lanjut mengenai masih series dari uji T ini. Kali ini perbedaan rata-rata dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, ini berbeda dengan paired sample t-test. Kalau paired sample t-test, orang yang atau kelompok yang diteliti itu sama ya, namun dilakukan pengukuran dua kali setelah diberikan mungkin tindakan. Nah, kali ini ada dua kelompok yang berbeda yang tidak berpasangan ya. Sebut saja misalkan di kasus ini seorang peneliti ingin membandingkan kelas ya yang diajar dengan menggunakan media animasi pada satu kelas tertentu yang disebut dengan kelas eksperimen, dan mengajar juga di kelas lain dengan tidak menggunakan media animasi yang disebut dengan atau kelas kontrol. Nah, yang ini, metode ini disebut juga dengan independent sample t-test. Nah, peneliti ini akan melihat apakah rata-rata hasil belajar akan berbeda secara signifikan dengan menggunakan nilai alfa sebesar 5% atau 0,05. Nah, di sini ada data ya, ada 40 responden. Namun di sini untuk kelas kontrol saya kurang satu ya, supaya kita sama-sama tahu bahwa untuk independent sample t-test ini jumlah responden di kelas eksperimen itu tidak harus sama dengan di kelas kontrol, karena ini dua kelompok yang berbeda. Lain halnya dengan paired sample t-test, di mana responden di kelompok pertama itu juga harus sama jumlahnya dengan di kelompok yang kedua, karena kelompok yang diteliti itu sama, namun diukur dua kali. Nah, di independent sample t-test ini tidak ada masalah jika perbedaan dari jumlah datanya ya. Jadi sini ada kelas eksperimen, ini adalah hasil belajar yang diukur setelah menggunakan media animasi, dan untuk kelas kontrol ini adalah hasil belajar yang diukur tanpa menggunakan media animasi. Nah, adapun hipotesis penelitian dari independent sample t-test ini ada dua ya. Yang pertama, H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu kemudian ada hipotesis alternatif, yaitu ada perbedaan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi yang akan dibandingkan nantinya adalah nilai rata-ratanya. Nah, sebelum melakukan uji atau t-test ini, ada asumsi yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama, untuk melakukan t-test ini, datanya harus berskala rasio atau interval. Jadi ketika datanya berskala kategori ya, apakah dia nominal atau ordinal, maka tidak disarankan menggunakan independent sample t-test ini. Yang kedua ini ya, kelompok saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, datanya itu berdistribusi normal untuk masing-masing kelompok ya. Jadi ini berdistribusi normal dan kontrol pun berdistribusi normal. Dan yang keempat adalah variansi antar kelompok ini sama atau homogen. Namun untuk asumsi yang keempat ini tidak mutlak ya. Jadi ada juga kolom yang atau menu atau fasilitas yang disediakan untuk dalam analisis ini yang menyediakan ketika variansinya tidak sama. Begitupun ketika kita menggunakan SPSS ya. Jadi variansi antar kelompok ini tidak mutlak. Nah, namun di pembahasan kita kali ini kita tidak berfokus pada pemenuhan asumsi ini ya, namun kita berfokus pada penyelesaian atau analisis independent sample t-test dari data ini ya. Jadi kita menggunakan software Excel. Nah, di dalam Excel ada tool yang sudah disediakan. Apabila kita ingin melakukan analisis data ya, kita bisa memilih menu data. Lalu kemudian ada di ujung di sini ada data analisis. Nah, ketika kita mengklik data analisis, maka Excel menyediakan beberapa metode ya yang bisa kita gunakan dalam melakukan analisis data statistik. Nah, bagi teman-teman yang belum mengaktifkan, boleh diaktifkan dulu ya. Caranya, teman-teman bisa mengklik ini ya, menu file, lalu kemudian pilih options. Oke, pilih option ini.
sini ada di manage ya, Excel add-ins. Teman-teman silakan klik go, lalu kemudian aktifkan dua yang teratas ini ya, Analysis Toolpack dan Analysis Toolpack VBA. Silakan lalu kemudian klik OK. Maka nantinya menu atau tool data analisis di Excel ini akan muncul. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melakukan analisis datanya. Silakan kita pilih menu data, lalu kemudian data analisis yang ujung ini. Setelah terbuka kotak dialog data analisis, silakan lihat di sini ada t-test 2 ya, ada 3 t-test ya, yang web sudah kita jelaskan dulu. Di sini ada t-test yang sisanya adalah independent sample test. Yang pertama yaitu t-test apabila kita mengasumsikan bahwa variansinya sama ya, dan yang kedua adalah apabila diasumsikan variansinya tidak sama. Jadi ini dipilih berdasarkan kebutuhan. Nah, untuk kasus ini kita asumsikan dulu bahwa kedua varians dari kedua kelompok mempunyai variansi yang sama. Jadi kita pilih t-test to sample assuming equal variances. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada menginput ya, menginput untuk variabel 1 atau kelompok yang pertama, untuk kelompok yang kedua. Jadi untuk variabel yang pertama silahkan di blok ya, di blok dari judulnya eksperimen sampai ke bawah di blok, dan begitupun untuk variabel kedua untuk kelas kontrol ini di blok juga mulai dari judulnya ya, yaitu yang kontrol sampai data ke bawah. Nah, setelah di blok dicentang labels ya. Nah, ketika kita mencentang labels ini berarti data yang paling atas dari masing-masing kelompok ini akan dijadikan judul atau nama kelompoknya ya. Jadi makanya tadi yang kita blok itu mulai dari nama kelasnya, eksperimen dan kontrol, dan kita klik label sehingga Excel ini akan menganggap bahwa data yang paling atas ini adalah nama variabel. Lalu kemudian di sini kita tulis kita masukkan angka 0 untuk mean difference. Nilai alfa yang kita masukkan 0,05 ya. Nah, sekarang yang terakhir untuk output hasilnya kita akan menyimpannya di mana. Di sini kita klik output range, lalu kemudian kita arahkan ke tempat di mana nantinya akan ditampilkan. Di sini yang saya pilih adalah di sel F19. Saya kembalikan. Setelah dipilih, silahkan diklik OK. Nah, teman-teman, ini adalah hasil analisis dengan menggunakan Excel. Jadi sini ada beberapa parameter yang bisa dilihat ya hasilnya. Ini bisa diperlebar dulu. Jadi di sini ada untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi untuk rata-ratanya sendiri itu untuk kelas eksperimen rata-ratanya hasil belajar itu 78,05, dan untuk kelas kontrol rata-ratanya 72,82. Nah, secara kasat mata atau secara yang bisa kita lihat ini sebenarnya jelas berbeda ya, ada 78 dan 72. Namun perbedaan ini akan diteliti kembali karena ada perbedaan angka yang dianggap tidak signifikan ya. Jadi untuk kasus ini kita akan melihat apakah 78 ini berbeda signifikan dengan rata-rata 72. Sehingga ketika kita dapatkan ada perbedaan, berarti memang penggunaan media animasi itu disarankan atau bisa direkomendasikan dalam meningkatkan hasil belajar. Di sini ada variance ya, ada sini variance, ada observasi ya, jumlah datanya untuk kelas eksperimen 40, untuk kelas kontrol 39. Lalu kemudian di sini ada T-hitung, T-stat ini adalah T-hitung ya. Oke, langsung kita masuk ke pengambilan keputusan. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk mengambil keputusan ada dua indikator yang bisa digunakan. Yang pertama, kita bisa menolak hipotesis 0 ya, H0 apabila nilai P atau P value itu kurang dari nilai alfa yang kita tentukan ya, itu 0,05. Jadi nilai alfa ini adalah nilai
atau taraf kesalahan yang bisa ditoleransi oleh peneliti. Jadi peneliti akan menentukan nilai alfa sendiri di awal melakukan penelitian. Oke, lalu kemudian indikator yang kedua atau cara yang bisa digunakan yang selanjutnya adalah kita peneliti bisa menolak H0 apabila ya nilai mutlak dari T hitung itu lebih dari T tabel. Nah, semua nilai-nilai yang ada di sini itu sudah diberikan pada tabel hasil perhitungan di Excel. Nah, untuk lebih rapi, kita buat di sini ya tabel untuk pengambilan keputusan. Di sini saya tuliskan pengambilan keputusan. Yang pertama itu berdasarkan indikator yang menggunakan p-value. Di sini kita tentukan nilai p-value-nya, lalu kemudian nilai alfa, kesimpulan, atau boleh menggunakan T hitung, T tabel, kesimpulan. Oke, untuk p-value-nya sendiri itu bisa kita lihat di sini ya, nilai p yang ada di sini, p to tail. Jadi kita klik saja ini supaya hasilnya sama. Nah, kenapa kita menggunakan to tail atau dua pihak ya? Karena di hipotesis itu kita menggunakan ini ya, secara matematis H0 ini bisa kita tuliskan bahwa X bar ya, X bar 1, X bar kelompok 1 itu sama dengan X bar 2 ya. Di H1 ketika dia tuliskan ke dalam bentuk matematis, ini X bar 1 tidak sama dengan ya, tidak sama dengan X bar 2 ya. Jadi tidak sama dengan itu berarti berbeda. Nah, berbeda ini ada dua kemungkinannya, apakah dia lebih dari X bar 1 lebih dari rata-rata kelompok 2 atau kurang dari ya. Makanya kita menggunakan yang two tail atau dua pihak. Jadi di sini p-value-nya 0,03, nilai alfanya sudah ditentukan di awal yaitu 0,05. Nah, di sini bisa kita bandingkan ya, nilai p-value itu 0,03, nilai alfa 0,05, sehingga kita dapatkan bahwa nilai p ini kurang dari alfa. Karena dia kurang dari alfa, maka berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, maka kita menolak H0 atau dengan kata lain menerima H1, yaitu ada perbedaan ya. Berarti di sini kesimpulannya ada perbedaan. Oke, lalu kemudian sampai di sini sebenarnya sudah cukup ya. Namun apabila teman-teman ada yang mau menggunakan indikator pengambilan keputusan menggunakan T hitung dan T tabel, itu juga boleh ya. Jadi T hitung di sini sama dengan saya mutlakkan ya, jadi absolut ya. Absolut dari T start ini adalah T hitung, T start. Tentu saja hasilnya sama ya. Jadi nilai T hitung ini ada kemungkinan dia negatif ya, ada kemungkinan dia negatif, sehingga ketika kita ingin mengambil keputusan maka nilainya harus di dalam tanda mutlak. Kapan dia bernilai negatif? Apabila rata-rata kelompok yang pertama itu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kelompok yang kedua, maka T hitung akan bernilai negatif. Namun yang berbeda hanya tandanya ya, angkanya sama. Seperti itu kira-kira. Dan T tabel di sini bisa dilihat di sini ya, T critical untuk two tail itu sama dengan ya, langsung saja di sini. Nah, berarti kita lihat ternyata T hitung lebih dari T tabel. Dari sini ketika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak atau dengan kata lain menerima H1. H1 yaitu ada perbedaan. Oke, berarti penelitian yang dilakukan dengan menggunakan independent sample t-test dengan kasus membandingkan dua kelas ya, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang diajar dengan menggunakan media animasi, dan kelas kontrol adalah kelas yang diajar dengan tidak menggunakan media. Dibandingkan hasil belajarnya, ternyata ada perbedaan yang signifikan antara kelas yang diajar dengan menggunakan media animasi dan kelas kontrol ya. Ada perbedaan yang signifikan, sehingga dalam penelitian ini merekomendasikan untuk penggunaan media animasi. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman. Untuk interpretasinya silahkan boleh
menggunakan narasi ya yang jelas berdasarkan dari hasil penelitian kita itu berkesimpulan untuk menerima H1. Oke, sekian untuk penjelasan kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.